Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di hari ini kita berjumpa lagi ya sahabat ya, walaupun melalui video. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas aplikasi tentang pengolah kata. Nah, oke sahabat, pasti kalian senang membaca dan menulis ya. Nah, kalau kalian menulis dan membaca selama ini hanya membaca buku dan melihat tulisannya itu rapi tanpa mengetahui seperti apa sih membuat tulisan yang rapi itu. Hmm. Membuat tulisan yang rapi bisa menggunakan komputer, bisa juga menggunakan tulisan tangan. Tetapi kalau misalkan kalian membuat buku, misalkan 50 jilid buku. Nah, bagaimana caranya kalau kalian menulis menggunakan tangan? Pasti terasa capek ya kan? Nah, makanya itu komputer diciptakan itu untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, pekerjaan manusia seperti menulis itu digantikan dengan mengetik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana menulis atau mengetik di komputer. Menggunakan apa, Pak? Ya, menggunakan aplikasi. Ya, aplikasi yang pertama yang kita harus ketahui adalah namanya, nah ini namanya Open Office Writer. Nah, seperti ini tampilannya ya, Open Office Writer ya. Ini aplikasi, salah satu aplikasi untuk menulis, mengetik, tapi ini hanya untuk kalian ketahui, bukan kita pelajari. Nah, yang akan kita pelajari nanti ya akan Bapak lihatkan. Nah, setiap aplikasi itu memiliki logo atau gambar. Nah, gambarnya itu seperti ini ya, sahabat. Nah, yang ada di sini. Maaf. Mana ya? Nah, yang ini. Nah, yang ini adalah logo atau ikonnya Open Office Writer. Jadi ketika kalian ingin membuka aplikasi Open Office Writer, kalian harus mengeklik logo ini ya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari adalah ini ya, aplikasi ini ya. Nah, aplikasi ini yang akan kita pelajari. Namanya Microsoft Office Word 2016. Nah, setiap versi beda-beda. Nah, kalau kita pakai yang kita pakai di lab itu namanya Microsoft Word 2010. Nah, beda versi saja. Namun tampilannya hampir sama ya, sahabat ya. Nah, ini tampilannya, tampilan aplikasinya seperti ini dan logonya seperti ini. Nah, ini logonya, logo dari Microsoft Word 2016. Nah, ini tampilannya ya. Oke, yang kita pelajari adalah ini yang kita pelajari Microsoft Word 2016. Microsoft Word 2010 hampir sama. Jadi kalau misalkan di komputer sahabat berbeda itu tidak masalah karena tampilannya hampir sama. Nanti kalau misalkan kebingungan silahkan ketik di kolom komentar, ditanyakan di kolom komentar. Oke. Nah, ini dia tampilan awal komputer ya. Ini dia tampilan awal komputer. Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit yang ada di tampilan komputer ini ya. Oke, yang pertama ini di halaman awal namanya desktop. Nah, di tampilan awal ini namanya desktop. Nah, yang putih-putih yang bergerak-bergerak itu namanya kursor. Nah, kursor itu digerakkan oleh mouse. Nah, ini mouse-nya ya. Nah, ini mouse. Kita menggerakkan kursor ini, kita mengarahkan atau memerintah komputer ini dengan kursor yang digerakkan oleh mouse. Nah, ini mouse.
Nah, mouse tulisannya MOUSE yang artinya tikus. Nah, kalau bahasa Indonesianya mouse adalah tetikus. Nah, kenapa dibilang tetikus? Karena mouse ini hampir mirip dengan tikus ya. Oke, lanjut. Udah paham ya? Kursor itu digerakkan oleh yang namanya mouse. Nah, oke, langsung saja. Bagaimana cara mencari aplikasinya, Pak? Ya, cara mencari aplikasinya, silahkan sahabat klik start di pojok kiri bawah. Nah, ini ada start. Perhatikan kursor Bapak ya. Ini klik di start, terus kita cari scroll ke bawah, cari ke bawah. Nah, scroll itu bisa menggunakan ini yang bulat. Sorry. Nah, yang bulat ini kalian kalian putar-putar kalau punya mouse. Nah, kalau diputar-putar dia akan naik turun ya. Kalau yang menggunakan mouse. Kalau yang tidak menggunakan mouse, silahkan ke samping sini sampai muncul seperti ini, baru diklik kiri, ditahan, baru ditarik ke bawah. Nah, maka dia akan turun ke bawah. Oke, ini dia Microsoft Word 2016. Nah, ini logonya agak berbeda ya. Di samping juga ada nih logonya agak berbeda. Kenapa? Karena ini Microsoft Word Bapak telah melakukan update. Nah, jadi diperbaharui aplikasinya. Kalau kalian aplikasi kalian diperbarui, maka logonya juga akan berubah. Oke. Nah, ini cara membukanya adalah kalian klik saja 2 kali di logo Microsoft Word-nya. Kita klik, maka dia akan loading seperti ini. Nah, mutar-mutar warna biru. Kita tunggu ya sampai dia terbuka. Sahabat juga silahkan perhatikan di bukunya halaman 5 sampai halaman 7. Nah, Bapak berdasarkan materi yang ada di buku. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan home atau tampilan awal dari Microsoft Word 2016. Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan awalnya seperti ini ya. Apa yang harus kita lakukan saat di tampilan awal? Ya, kita klik di blank dokumen. Kita klik 2 kali di blank dokumen, maka dia akan menuju ke kertas yang kosong. Ya, ini adalah tampilan kertas kosong ya. Oke, Bapak hilangkan dulu diri Bapak dari tampilan ini. Ya. Oke. Nah, ini tampilan dari Microsoft Word 2016. Kalau yang di buku kalian itu adalah Microsoft Word 2010. Nah, nggak apa-apa ya, tampilannya agak sedikit berbeda, agak sedikit, tapi fungsinya sama dan tata letaknya insya Allah sama semua. Nah, yang pertama kita akan membahas yang namanya tab. Oke, di sini ada tab file. Ada tab file. Nah, ini isinya tab file. Tab file ini fungsinya, di tab file ini ada beberapa fungsi yang berhubungan dengan file atau dengan berangkas. Nah, di sini penyimpanan, terus file kalian. Nanti kalian ingin membuka file kalian, ingin menyimpan file kalian, atau ingin mencetak file kalian, silahkan kalian akses di tab file. Oke, yang pertama di sini ada new. Ini home semuanya ada new ya, ada new. New ini artinya untuk membuat dokumen baru. Terus ada open. Nah, open ini untuk membuka. Nah, ketika kalian ingin membuka dokumen kalian yang sudah kalian buat minggu lalu, silahkan klik open. Nah, cari nama dokumen kalian yang ingin kalian buka. Oke, lanjut. Ada yang namanya
icon save. Nah, ini fungsi save adalah untuk menyimpan. Jadi ketika kalian membuat dokumen itu bisa disimpan. Jadi dokumennya nggak hilang ya. Jadi klik di sini, klik icon save. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan. Oke, lanjut lagi kita ke icon print. Nah, icon print ini untuk mencetak dokumen. Jadi dokumen yang sudah kita ketikkan di komputer bisa kita cetak dengan alat yang namanya printer. Nah, perintahnya namanya print. Nah, ini untuk mencetak dokumen yang telah kita buat. Jadi ada 3 tadi ya, ada 4 ya. Yang pertama new, yang kedua open, yang ketiga save, yang keempat adalah print. New untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka dokumen, save untuk menyimpan dokumen, print untuk mencetak dokumen. Nah, diingat ya sahabat ya, yang Bapak bilang tadi. Kalau belum ingat silahkan diputar lagi videonya. Oke. Oke, itu saja dulu sahabat ya untuk perkenalan pertemuan kita pada hari ini. Nah, itu tadi ya, sahabat ya. Insya Allah sudah paham semua ya. Karena yang ada di buku ini sedikit berbeda dengan yang di komputer Bapak tadi. Cuman fungsinya tetap sama, mungkin yang berbeda gambar-gambar atau ikonnya saja mengalami perubahan sedikit, bukan banyak, bukan berubah total, enggak, cuman sedikit saja. Nah sahabat, minggu depan kita akan lanjut pembahasan kita tentang mengetik ini ya. Tetap semangat, tetap sehat, belajar yang giat, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.